Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton itu, para pemirsa dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan channel saya, si Mogok Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang nonton pagi, siang, sore, malam. Selamat berulang tahun yang lagi berulang tahun. Selamat menempuh hidup baru yang baru menikah. Oke, di video kali ini di channel si Mogok saya akan membahas tentang karburator vakum. Intinya yang akan saya bahas itu adalah di karburator vakum adalah tentang cara kerjanya karet vakum karburator vakum. Ini atau namanya di tempat teman-teman, saya tahu nama nggak tahu namanya, apa membran vakum, apa karet vakum, terserah. Yang penting yang seperti ini ya. Oke. Ya, ini akan saya kasih tahu beberapa komponen yang ada di karburator vakum. Singkat saja, ini adalah adanya main jet, sama ada main jet. Yang ini pilot jet nih, yang pilot jet, yang ini jalur melalui ke cuk ya, cuk tarik. Ini kebetulan karburator kepunyaan Scorpio. Kepunyaan Thunder. Kepunyaan Thunder 125 bro ya. Sorry, bukan Scorpio. Nah, sebentar. Hampir ngejungkel kamera. Ini ada pegas nih. Ini per karet vakum yang ditempel di sini. Ini berpengaruh sekali kelenturan, kekerasan, panjang pendeknya suatu pegas per karet vakum. Yang belum paham tentang ini masalah fungsi apanya, jangan merubah-rubah ya. Akibatnya gimana? Ada juga ini pelampung. Nah, ini pelampungnya. Pelampung bensinnya, hati-hati. Kalau gocak ada airnya berarti bocor ya. Harus ganti karena rawan banjir. Yang ini adalah biji gabahnya atau biji padi, bahannya dari besi. Ini di daerah saya, nggak tahu di daerah teman-teman. Pada penonton YouTube namanya apa? Yang penting ini jarum pelampung. Adanya di daerah sini. Oke, ini mungkin para pemula atau yang masih ingin tahu dalam belajar. Kalau yang udah tahu ya terserah mau nonton atau tidak. Kalau mau nonton tolong di komentar dikoreksi penjelasan dari saya, takutnya ada yang meleset tidak sesuai cara kerjanya. Nanti aliran saya, penerang saya sesat ya ke orang-orang para penonton YouTube. Kalau emang penjelasan saya tidak sesuai, dikoreksi di kolom komentar. Saya juga nanti sambil mengoreksi apakah mungkin saya salah cara menjelaskannya. Saya juga masih tahap belajar ya. Ini membagikan sedikit yang saya pahami aja. Mudah-mudahan tidak meleset. Oke, kita langsung aja ke karet vakum ya. Karena judulnya gimana cara kerjanya karet vakum karburator vakum. Pertanyaannya begini. Kenapa karet vakum ini bisa naik ke atas? Sedangkan tidak seperti skep konvensional ya. Kalau karet konvensional kan karburator konvensional ditarik pakai gas tali dia naik. Ini kok nggak ditarik kok bisa naik saat gas ditarik. Bagaimana cara kerjanya? Kenapa dia bisa naik? Nah, oke. Nah, ini sangat berpengaruh. Maaf. Saya ke belakang lagi ke belakang nih sebentar ya. Ini lupa menjelaskan. Ini karet ini tebal tipisnya berpengaruh. Karena kelenturan pun berpengaruh. Karena pengaruh dari akselerasi.
dari karakter suatu kendaraan motor ya. Nah, ini juga ada lubang nih. Lubang ini ya, ini yang jadi berpengaruh sekali ya. Kecil besarnya pun berpengaruh. Oke, jarum skep buat mengatur bahan bakar. Nah, oke, ini cara pasangnya. Sebelumnya kita perhatikan cara pasangnya. Lubang ini harus menghadap ke arah mesin. Ini kan yang arah mesin ya, nih. Moncong ini ke arah mesin, venturinya. Tuh, perhatikan. Ini sekejar media ya. Tuh. Ke arah mesin ya. Jangan menghadap ke kiri, ke kanan, ke belakang. Nah, ini namanya fin. Nah, yang mengatur naik turunnya skep atau karet vakum tadi. Ini gas ya, yang ditarik sama gas tangan di atas skip gas. Oke, ini namanya fin atau koin atau terserah lidah gas apa terserah lidah teman-teman namanya apa. Intinya lah seperti ini. Oke bro, kita langsung mulai. Jangan lupa sebelum saya mulai like, subscribe channel saya. Mudah-mudahan saya semakin semangat lagi mengupload video-video yang lainnya ya. Oke, kita langsung saja. Kenapa karet vakum ini bisa naik ke atas? Itu disebabkan ada isapan melalui lubang ini. Siapa yang mengisap? Yang mengisap adalah piston atau seher yang ada di ruang bakar di blok mesin. Saat dia langkah hisap, dia akan mengisap kekosongan yang di sini. Ini kan ketutup. Posisi di atas kan begini, nih. Ini kosong, hampa udara. Tidak ada celah lubang apapun kecuali dari sini. Nah, saat ini pengen ke atas, awal gas ditarik, piston akan mengisap vakum yang di sini biar ini naik ke atas. Menyedot bro, menyedot. Bukan angin mengangkat skep ini, bukan. Tapi dia disedot, diisap, bukan ditarik sama angin. Ini skep naik ke atas, tapi ini disedot malah. Sehingga ini menarik. Contohnya seperti ini. Misalkan plastik vakum, tahu yang suka ada di toko, mungkin tetangga di kampung teman-teman ada kasur misalkan di vakum, jadi kecil kan pakai plastik tuh. Plastik kan ada udaranya dalam, disedot pakai vakum. Alat sedot itu namanya vakum katanya kan ya. Nah itu kan plastik itu jadi mengecil, mengkeret, kasur pun jadi mengecil, mengkeret. Karena udaranya diambil. Ini pun sama. Udara yang di sini diambil sama piston, diisap set melalui lubang venturi di sini. Nih. Set ke arah ruang pembakaran. Sehingga ini naik ke atas. Nah, begini. Semakin lebar pembukaan SIM ini yang di sini, semakin kencang pengisapan yang dari piston melalui isapan skep karet vakum ini. Maka semakin menyempit karet vakum ditutup vakum ini. Kalau sedikit membukanya pin yang di sini, ini pun sedikit naiknya. Karena ini belum full. Kalau tarikan bos udah full, dia pun full menyedot ini. Oke. Gas ditutup, ini pun turun. Gas ditarik, ini pun naik. Itu kalau normal motornya, pistonnya normal, daya hisapnya normal. Itu makanya daya hisap piston sama ini harus sesuai. Jadi jangan selalu menyalahkan karet vakum, bisa aja piston pengisapannya melemah. Oke. Nah, itu nyampe di sini gimana? Cukup paham? Oke, kita lanjut. Jangan lupa ya di like, di subscribe channelnya. Saya mengingatkan lagi,
Sesudah itu, pokoknya kerjanya terus-menerus begitu ya selama motor hidup. Emang kalau awal atau langsam, ini tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah jalur pilot jet. Ini ada lubang di sini kecil. Ini jalurnya melalui pilot jet sini. Saat diengkol, ini ada isapan masuk angin ke arah sini. Nih, pilot jet. Nih, dari lubang mencongkar di arah filter. Mengangkat bahan bakar, terus melalui ke arah lubang sini. Dan melalui setelan. Kalau teman-teman mungkin namanya setel angin. Kalau di karburator vakum, saya namain ini setelan bahan bakar. Jadi buat menambah debit bahan bakar. Kalau saya itu terserah versi teman-teman, kok bisa begitu, pikirkan aja dulu ya sebelum berkomentar apakah benar atau tidak, atau bertanya ke yang lain. Si Mulkena katanya buat mengatur bahan bakar, kalau saya begitu. Bahan bakar mengalir ke sini lewat, karena ada udara di sini menarik bahan bakar dari mangkok karburator menjadi gas atau kabut. Di sini ada hisapan piston, otomatis bahan bakar gas yang di sini yang udah menjadi kabut muncrat ke sini ke arah ruang bahan bakar melalui lubang ini. Dengan disetel ini, berapa debit yang masuk ke arah sini, dia bisa muncrat karena ada hisapan piston juga saat dia diengkol. Kalau ini mampet, motor susah hidup. Dengan hisapan engkolan, dia bisa menghidupkan motor. Saat langsam, terus langsam ini belum berfungsi. Saat langsam yang berfungsi adalah pilot jet. Nah, saat ini ditarik gas, baru yang berfungsi skep ini melalui yang main jet ini nih. Main jet ini ada ini jalurnya ini. Nah, ini kan skep di sini nancep. Jadi diatur sama jarum skep saat gas awal sampai gas akhir. Gas awal ke seperempat gas, pilot jet masih mengalirkan kabutnya atau bahan bakarnya ke arah venturi melalui kabut bahan bakar. Tapi kalau udah seperempat ke atas, menengah ke atas, itu yang berlaku hanya main jet saja. Oke, mungkin mudah-mudahan penjelasan saya tidak menyesatkan ya teman-teman. Itu pertamanya. Jadi ini kenapa mau naik tanpa ditarik gas beda sama konvensional itu karena ada hisapan dari piston. Karena piston pun perlu diperhatikan hisapannya bagaimana sehingga ini bisa naik ke atas. Dan jarum skep pun melemparkan bahan bakarnya melalui main jet dan masuk ke lubang venturi. Ini lubang ke venturi ke arah bahan bakar ya. Oke, mungkin mudah-mudahan paham penjelasan saya dan tidak menyesatkan teman-teman. Ya seandainya sekali lagi kalau penjelasannya kurang, ya kerjanya salah, cara kerjanya bro, ya silakan di kolom komentar. Saya pun mungkin salah, saya lagi belajar, tapi mudah-mudahan ini tidak salah. Nah selama ini saya kalau emang saya mohon maaf, tapi kurang lebihnya segitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat penonton itu dimanapun berada. Biarpun sedikit singkat, ini cara kerjanya karet vakum di karburator vakum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.